Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, menyayangi kita sampai dengan maghrib ini, dan setidaknya menerima salat yang telah kita tunaikan sebagai salat maghrib terbaik di antara sekian salat yang telah kita tunaikan kepada Allah. Sekilas tadi, kemudian kita menyimak dalam salat maghrib, Allah memberikan petunjuk. Perhatikan, saya ingin selalu tegaskan, dalam setiap salat berjamaah itu sifatnya selalu disebut oleh Quran sebagai hudan. Hudan itu petunjuk kehidupan, solusi dari masalah. Jadi kita diminta untuk sholat, bila ditunaikan berjamaah, dalam sholat itu ada selalu petunjuk-petunjuk Allah yang baru, yang bisa memberikan solusi dalam kehidupan kita. Barusan dibacakan kepada kita dari surah Al-Baqarah, rakaat yang pertama kita hafal sampai ayat yang ke-10, rakaat yang kedua itu ayat tersendiri di surah Al-Baqarah ayat 255 atau dikenal dengan ayat tersebut. Saya ingin persingkat sebentar supaya jangan sampai kita sholat tapi kita nggak paham apa yang dilakukan dalam sholat kita. Setidaknya selesai sholat kita mengerti Allah barusan memberi petunjuk apa kepada kita yang dibacakan lewat imam. Itu poinnya. Yang pertama, di rakaat pertama Allah mengingatkan kita lewat bacaan tadi bahwa ada tiga jenis manusia yang dalam kehidupan kita pasti kita akan temukan dalam pergaulan. Di dalam pergaulan kehidupan kita ada tiga jenis manusia yang akan ditemukan secara umum. Pertama, orang baik. Dan ini kita diminta untuk bergaul dengan orang-orang ini. Kalau kita punya teman yang baik, dan baiknya ukuran Quran bukan ukuran kita. Di Allah memberikan sebuah definisi dan ukuran kebaikan yang nanti jadi patokan kita dalam bergaul. Antum kalau bergaul menemukan orang-orang ini, maka akan disebut oleh Quran di dunia yang nyaman hidupnya. Di dunia nyaman hidupnya, di akhirat akan bahagia. Ya, itu ada di ayat 1 sampai 5-nya. Ayat 1 sampai 5-nya. Yang kedua adalah orang bermasalah atau orang ingkar. Anda akan temukan dalam hidup orang-orang yang punya masalah, yang ingkar. Orang jelek, orang buruk, orang lainnya tidak baik. Satu orang baik. Kedua, orang yang ingkar bermasalah, sudah tidak baik. Yang ketiga, orang munafik. Cuma tiga jenis ini secara umum disebutkan oleh Quran. Di golongan manusia, kalau tidak masuk golongan yang pertama, ya golongan yang kedua. Kalau tidak masuk yang kedua, ada yang paling bahaya, yang nomor 3. Siapa yang harus kita jadikan teman? Siapa yang harus kita jauhi? Dan ada golongan yang mesti hati-hati kita, karena kelihatannya baik, ternyata memandang satu keburukan yang luar biasa. Yang pertama, orang baik yang kurangnya. Jangan-jangan kita punya teman, kalau kita baik, kalau orang belum tentu baik. Jadi tingkatkan sehingga menjadi lebih baik. Ini ada di ayat dari ayat 2, alif lam itu pembuka. Dari ayat 2 sampai dengan ayat 5. Perhatikan sifat baik yang disebutkan oleh Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Apa yang akan disampaikan Quran ini, isi Quran jangan pernah diragukan sedikit pun. Hujan akan menjadi petunjuk. Anda kalau baca Quran dengan penuh keyakinan, yakin karena Allah, pasti isinya akan jadi solusi, jadi petunjuk bagi kehidupan kita. Lil muttaqin, bagi orang takwa. Orang baik yang pertama disebut oleh Quran dengan orang takwa. Ini saya turunkan. Orang baik itu orang takwa. Jadi ukuran kebaikan yang benar pada Allah itu adalah orang yang meningkat ketakwaannya. Orang takwa baru disebut baik. Bukan orang takwa belum baik. Siapa orang takwa ini? Kita urutkan pelan-pelan. Satu kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib.
Pertama, beriman dulu pada yang lain. Sifat Allah yang di sini maksudnya Allah. Beriman, iman kepada Allah. Jadi syarat apa yang benar adalah punya iman dulu. Orang Islam yang beriman. Karena ada orang Islam yang mengatakan waqalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Badui yang berkata, saya telah beriman. Kata Quran, kamu baru mengucapkan aslamna, baru masuk Islam, tapi imannya nggak nyampe ke dalam hati. Jadi ada orang yang imannya cuma di lisan, tapi nggak nyampe hati. Jadi yang pertama, ciri orang takwa itu iman. Dia muslim yang punya iman. Tapi ada orang Islam yang imannya nggak sampai ke hati. Nah, orang baik yang pertama, orang Islam sekali, orang Islam yang memiliki kadar iman yang baik. Apa ukurannya? Kita lihat. Wa yuqimunas shalah, konsisten menunaikan salat. Jadi Anda kalau ingin bergaul bisa menemukan orang Islam. Ukuran orang Islam yang paling baik itu yang pertama yang salatnya bagus. Jadi kalau ingin cari teman misalnya untuk diri kita, tetangga kita, untuk anak-anak kita, maka yang cari yang pertama kali orang baik yang senang salat. Ini tipikal pertama. Dan salatnya pun dibagi dua tingkatan. Di situ kalau Anda lihat wa yuqimunas shalah, atau salat atau salawat, tulisannya begini. Saya sudah menerangkan ini. Ini bisa dibaca dengan tiga cara. Bisa salat, bisa salat, wash, bisa salawat bentuk jamak. Jadi ini tulisan jamak, tapi bisa dibaca tunggal. Maksudnya salat yang diperintahkan oleh orang baik itu dia menjaga semua salatnya, bukan hanya satu waktu sampai 5 waktu. Jadi kalau ada orang Islam suka salat tapi subuh salat, zuhur tidak, asar salat, maghrib tidak, ya, itu masih belum baik. Ukuran yang terbaik dia menjaga seluruh waktu salatnya walaupun dia tunaikan sendirian. Jelas tak sih? Tapi dibandingkan dengan ini ada yang lebih bagus lagi. Wa yuqimu, yang konsisten menunaikan jamaah. Karena itu menunjuk pada jamaah. Yuqimun konsisten berjamaah. Jadi kalau Anda ingin berteman baik dalam bisnis, ya, bertetangga dan sebagainya, ingin cari teman yang bagus, yang baik, yang paling bagus kata Al-Quran, cari orang Islam yang gemar berjamaah. Itu pasti baik. Jadi pertama yang gemar berjamaah, sholat ini. Anda temukan di masjid subuh datang, zuhur datang, masya Allah, siapapun bisa ke masjid dia datang, itu orang baik. Ya, segera dekati orang seperti ini. Yang kedua, perhatikan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dengan berbagi. Kalau Anda menemukan yang kedua ini, maka ini lebih baik dibandingkan yang pertama. Ada orang yang rajin sholat, senang ke masjid, tapi belum tentu bisa berbagi. Yang kedua ini lebih hebat. Sholatnya bagus, ke masjidnya bagus, dan gemar berbagi. Ada sesuatu dia berikan. Bahkan yang paling hebat, dalam keadaan tidak mampu pun dia berusaha membantu juga. Itu ada ayatnya di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 134. Di antara ciri orang takwa yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ada orang-orang yang dalam hidupnya kalau enggak bantu kawannya itu kayaknya enggak enak. Bahkan dalam keadaan susah pun dia bisa mencoba membantu. Dalam bisnis dia bantu, kehidupan keseharian dia bantu, masya Allah. Karena itu Rasulullah ketika pertama kali masuk ke Madinah, yang pertama kali dibangun masjid supaya semua yang di situ bisa sholat berjamaah. Jadi orang-orang baik. Berbahagialah untuk semua kalau di komplek ini sudah ada masjidnya. Zaman Nabi masjidnya tiang masih dari pelepah kurma atau dari pohon kurma, ya, batang kurma. Atap-atapnya dari daun-daun dan pelepah kurma. Orang masih senang ke masjid. Ya. Satu yang masjidnya luar biasa, hasilnya bagus, dan sistemnya bagus. Ada penerangannya, ada pengumumannya, segalanya ada. Kita mau ke masjid juga dengan cara apa? Allah mesti mempersaudarakan kita, ya. Dan mesti memberikan fasilitas kepada bukan orang-orang baik. Karena itu ketika ada dirinya, luar biasa, masya Allah. Saking sayangnya pada orang-orang di sini langsung masjidnya hadir di sekitar kita. Jadi kalau belum ke masjid dengan cara apa mesti difasilitasi. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, setelah Nabi membangun masjid itu mempersaudarakan supaya saling membantu. Dan direkam itu kisahnya di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Semua saling berbagi. Masya Allah.
Jangankan orang mampu, Pak. Ada orang datang ke lapangan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa menjamu. Ada orang paling miskin di kota itu mengangkat tangan, seakan-akan menampakkan orang punya. Saya Rasulullah, saya Rasulullah. Insya Allah, ketika datang ke rumahnya dijamu, ternyata cuma tersisa 1 porsi makanan. Anak jadi tidurkan terlebih dahulu supaya tidak meminta makan. Setelah ditidurkan, suami istri itu bergelap-gelapan, cahayanya dimatikan, dipadamkan. Kalau kita pilih ini dimati, suami istri pura-pura makan padahal tidak makan sama sekali, cuma dibunyi-bunyikan saja, tamunya yang makan. Besoknya tamunya tidak tahu bahwa semalam itu semua satu keluarga makan apa. Saking ini membantu kawan tersebut yang datang dari jauh. Anda bisa bayangkan, sampai Nabi menyampaikan ada satu keluarga habis sampai dari malam. Rasulullah bayangkan, kita dari mana? Kita dari mana? Jadi kalau Anda menemukan orang kedua, ini lebih bagus daripada orang kita. Yang sholat juga, sholat itu karena ada orang berbagi tapi tidak pernah sholat. Itu ada juga yang seperti itu. Yang ketiga, naik tingkatannya. Yang gemar berinteraksi dengan Quran, dekat dengan Al-Quran, ahli Al-Quran. Ini tingkatan agak lebih tinggi lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Sering berinteraksi dengan Quran, rajin baca Quran, rajin menghafal Quran. Yang ketiga ini penting karena Quran itu di antara fungsinya menghilangkan penyakit hati. Sehebat-hebatnya teman sering ke masjid, suka berbagi, kadang-kadang setan kan jauh lebih kuat. Begitu yang satu mulai naik kedudukannya, meningkat harganya, mulai cemburu, mulai dipecah. Yang tadinya akrab bisa jadi bermusuhan. Anehnya sering ke masjid juga, sama-sama di masjid, sama-sama membangun masjid. Tiba-tiba yang tadinya akrab itu bisa pecah. Karena itu untuk mengobati penyakit hati itu cuma Quran obatnya. Quran surah 17 ayat 82 itu. Syifa itu obat hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Syifa itu obat hati. Cemburu, dendam, iri hati, sombong, marah-marah, malas. Itu obatnya maaf. Obatnya syifa. Kalau sakit fisik, maaf, sakit kepala, sakit tangan, sakit kaki, sakit perut, itu penyakitnya disebut dengan daun. Obatnya disebut dengan dawa. Nabi menyampaikan bahwa itu lidah dawa. Obat penyakit fisik itu selalu ada obatnya, namanya dawa. Antum sakit kepala, nanti silakan cek. Mau ke Hermina, mau kawal, mau semana-mana, temui dokter. Tapi kalau sakit hati, mau kemana? Untuk pergi ke Hermina, tanya pada Pak dokter itu, Pak saya sakit, kenapa? Nggak tahu kalau tetangga ganti mobil baru kok saya yang sakit ya. Nggak ada obatnya. Simak Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Namanya shifaa. Jadi kalau orang yang baca Quran, hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, yang jelek-jelek keluar, yang baik-baik muncul, itu sempurna. Masya Allah. Kalau ada orang bagus rajin sholat, gemar berbagi, ada yang nomor 3, plus rajin baca Quran, maka ini Masya Allah, ini tingkatan yang lebih bagus. Berbahagia Anda kalau menemukan teman seperti ini. Dan yang paling hebat, apa yang keempat? Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka melakukannya bukan karena siapapun, tapi karena Allah, karena kepentingan akhirat. Ikhlas, bukan karena dunia. Karena ada yang tidak pernah untuk dunia saja. Sama-sama baca Quran untuk pamer, sama-sama untuk dunia dekat, tapi setelah terpisah dunianya jadi jauh lagi, luar biasa. Masya Allah. Ini yang paling bagus yang keempat, yang ikhlas. Semua lakukan karena Allah. Kalau Anda sudah menemukan orang yang tipikal hal ini, berbahagia. Ulaika ala hudan min rabbihim. Di dunia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi kemana-mana enak, bekerja enak, aktivitas enak, karena hatinya tenang. Hati tenang, temannya baik, selalu membantu dan luar biasa. Itu. Wa ulaika humul muflihun. Di akhirat termasuk orang yang berbahagia. Jadi di dunia sukses, di akhirat bahagia. Ini teman kita. Coba cek teman-teman kita. Jangan jauh-jauh dulu, di keluarga dulu. Bapak cek, istri kita sudah masuk kategori mana? Ibu juga cek, suami sudah masuk kategori mana? Ya. Teman hidup kita kan ada yang paling dekat. Jangan-jangan di dunia bergabung, di akhirat berpisah jadi. Nah kalau baru masuk ke sini, maaf jangan dicela. Tugas bapak menjadikan istri solihah. Jadi kalau ingin istrinya menjadi solihah, jangan dituntut, harus solihah, harus begitu, bukan begitu caranya. Tugas suami lah yang menjadikan membimbing istri menjadi solihah. Sebaliknya kalau ibu menginginkan suami yang soleh, tugas ibu mengarahkan suami itu jadi soleh. Jadi chemistry-nya pun saling melengkapi. Ayo dorong ke sini.
Kalau di rumah itu sudah rajin sholat, ya, walaupun nggak bisa ke masjid berjamaah di rumahnya, dorong bersama-sama. Yang kedua, berbagi dalam kesulitan, dalam kebaikan. Yang ketiga, rajin baca Quran. Coba biasakan itu. Di rumah walaupun cuma 5 ayat tilawah dengan istri, dengan anak-anak, Masya Allah. Nanti gabungkan kepentingan akhirat. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka Masya Allah, rumah itu jadi surga. Karena itu ada ungkapan ulama, baiti jannati, rumahku adalah surga. Baiti jannati. Kalau antum cuma tulis doang baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tapi nggak pernah sholat, nggak mau baca Quran, Masya Allah, susah berbaginya. Itu tulisannya yang masuk surga, antum yang tungguin. Ya, ini satu ya. Jadi silahkan cek sampai dengan maghrib. Ini maksud saya, kita ada di mana, jangan tunjuk orang lain. Kalau anda masih kita kan jadi pertama sholat tapi belum kemana berjamaah, besok boleh lakukan. Nanti insya Allah hari Kamis mulai nanti 30 hari semangatnya akan muncul. Pelihara itu. Kemudian nanti mulai berbagi, mulai lihat di nanti saat Ramadan. Ada iftar berjamaah, ada nanti saat praktika, berbagi sahur dan sebagainya. Akan kelihatan itu. Mana orang yang sholat pulang berbagi, jatah orang diambil juga, kan macam-macam kelihatan. Ada yang bangunnya telat nanti diberikan, bisa begitu, nanti kelihatan, akan ketemu itu. Yang rajin baca Quran nanti dia berkata. Ada orang kedua. Saya akan mencoba. Ini cuma 2 ayat. Ayat 6 sampai 7. Orang ingkar. Ini orang tidak baik. Tapi kalau hitam putihnya itu sudah pasti hitam ini. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Awas. Kalau kita baca mushaf diterjemahkan di situ sungguh orang-orang yang kafir itu. Ada terjemahannya. Padahal di Quran kafir dibagi 3 kata. 3 kata. Ada kafar atau kafar. Kafar atau kafar. Jamaknya kafar, tunggalnya kafar. Ada yang kedua kafirun, kafir. Jamaknya kafirun atau kafiri. Kuliah ayuhal kafir. Ada yang ketiga kufar, al-kufar. Seperti surah Al-Fatih, surah ke-48 ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kalau fokus ini, kalau disebutkan al-kafirun itu orang non-muslim. Non-muslim, al-kafirun itu non-muslim. Dan sifatnya, maaf, tidak menyerang orang Islam, tidak menyudutkan orang Islam, cuma suka ngajak-ngajak. Kadang-kadang ngajak-ngajak. Ya, misal Car Free Day yang di Jakarta itu, ya, ada non-muslimnya. Memang nggak takut, nggak melecehkan, nggak menyudutkan, cuma ngajak-ngajak, bagi biskuit, ya, nasi bubuk, ngajak-ngajak itu kafir. Zaman Nabi sudah ada yang kafir. Zaman Nabi sudah ada. Muhammad, tak apa-apa lah katanya. Kami tidak memaksa untuk kamu, tapi ayo kita gantian aja. Hari ini kita ikut kamu, besok kamu ikut kita. Maka turun ayat kuliah Tuhan kafir. Sudah. Kita punya prinsip. Anda agama Anda silakan tunaikan. Kami nggak mau ganggu. Karena itu kami pun jangan diganggu. Sekarang lebih keren lagi. Ya, hari ini ikut Idul Fitri, besok ikut kebaktian. Hari ini selamat Idul Fitri, besok selamat yang lainnya. Ya, hari ini ikut ke sini, besok jaga di tempat lain. Itu lebih keren. Jangan aneh. Zaman Nabi sudah ada. Karena itu dalam ibadah toleransi kita paling hebat, zero tolerance. Dalam arti toleransi yang total. Jangan ganggu umat yang beribadah biarkan mereka. Tapi jangan sampai kita putarkan dengan ibadah orang lain. Cukup selesai. Itu kafir. Tapi kalau kafir, maaf, ini bukan orang perilaku sikap yang menyimpang dari tuntunan agama itu kafir. Sikap yang menyimpang. Agama minta jangan bohong, dia bohong. Agama minta jangan mencuri, dia mencuri. Agama minta zakat, dia nggak mau zakat. Agama minta bersyukur, dia nggak mau bersyukur. Karena itu kata kafir ini bisa berlaku bagi orang Islam juga. Orang Islam yang perilakunya menyimpang disebut oleh Quran dengan kata kafir. Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum, kalau Anda punya rezeki bersyukur, la azidannakum, Allah tambah. Walakin, tapi jika kalian ingkar, menyimpang dari ketentuan Allah, itu orang Islam. Inna adzabi lasyadid. Orang-orang yang tidak mau mensyukuri dengan nikmat kehidupannya disebut kafir oleh Quran. Ya.
Bukan kafir keluar dari agama Islam, bukan. Maksudnya bermaksiat tingkatan agak tinggi. Nah, Quran memberikan kesan kepada kita. Walaupun mengaku orang Islam, tapi ada orang Islam yang sifatnya menyimpang dari tuntunan agama. Bohong juga, menipu juga, mencuri juga. Karena Quran sudah bilang begitu, maka akan ditemukan. Jadi jangan kaget kalau ada orang Islam korupsi juga, bohong juga, mencuri juga, caranya bahkan hebat, Masya Allah. Maka yang seperti ini, itu sudah jelas kalau sudah kelihatan menyimpangnya, jangan jadikan teman. Tapi Anda jangan antipati, karena barangkali bisa merubah dia. Apa penyebab dia menyimpang? Nanti kan ayat 7-nya. Khatamallahu alaihi, hatinya agak tertutup. Wa'ala, pendengarannya tidak mau dengar karena punya penyakit hati, susah diingatkan. Wah, ingat. Bahkan yang paling hebat itu yang kata-katanya bagus, yang gelarnya tinggi, susah diingatkan. Kamu siapa? Gini-gini juga saya paham agama, dulu saya pesantren juga. Padahal pesantren kilat tuh. Ada. Kan sekarang banyak tuh profesor doktor nggak pernah belajar agama bicara masalah agama. Kan banyak sekarang itu. Nah, ini persoalan. Yang seperti itu Allah masih berikan petunjuk. Wa'ala sholihin Rishawa, dilihat ketika mata, kalau tertutup juga, perhatikan, karena hatinya bermasalah, maka sebaiknya untuk banyak doakan. Jadi kalau ada teman-teman kita misalnya ke masjid, ya, tidak suka dengan pengajian, tidak suka dengan ibadah, jangan dicela, jangan ditinggalkan. Harusnya apa kita tinggal sekomplek, duduk bersama, tiba-tiba dia akan ketemu lagi, kita doakan. Sudah karena kita ke masjid mendoakan saudara kita yang tinggal di samping rumah kita, yang barangkali belum ke masjid, barangkali belum mengaji, barangkali sungkan ke masjid, maka kita doakan. Jangan dicela, jangan digunjingkan. Kalau kita cela, kita gunjingkan, kapan merubahnya? Ketika Anda doakan, sampaikan pada Allah, mohon lembutkan hati. Saya tidak rimau kalau di dunia bertetangga tapi di tempat berpisah. Dengan segala kekuasaan dia akan lembutkan hati, sentuh jiwanya. Mudah-mudahan bisa bersama kami. Kan bahagia, senang kalau semua ada di masjid. Itu caranya. Ini. Tapi ini sudah jelas ketahuan hitamnya yang berbahaya nomor 3. Orang munafik. Langsung 13 ayat 8 sampai ayat 20. Ini berbahaya. Kalau ini sudah jelas kelihatan hitam putihnya. Tinggalkan dalam bergaul, cuma kita doakan. Tapi kalau yang ini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum, apa yang dikatakan dari lisannya beda dengan isi hatinya. Yukhadi'un Allah, dia menipu Allah, cirinya penipu. Ke masjid tapi nipu juga. Susah dibedakan ini. Walladzina amanu, karena ada kalimat walladzina amanu, pada orang beriman itu masih nipu juga. Karena kalimat yang menggunakan kata Allah dan walladzina amanu. Kadang-kadang orang ini, maaf, saking jahatnya, di tempat Allah pun masih berani menipu juga. Di tempat Allah pun seperti itu juga. Siapa itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang kalau sholat itu di zaman Rasulullah itu safnya paling depan. Kalau jihad langsung, kita jihad. Begitu keluar dari masjid langsung provokasi. Muhammad itu seorang yang sombong, Muhammad provokator, Muhammad memecahlah kita bikin masjid Nabawi sebagai nantinya. Itu. Ketemu Nabi lagi ya Rasulullah, kalau cuma masjid Nabawi satu orang kebanyakan, kita cukup di situ. Kita bangun masjid yang lain supaya lebih semangat. Dihadapkan Nabi, diberantak lain lagi, merencanakan pembunuhan terhadap Nabi, itu munafik. Susah ketahuan. Karena itulah orang seperti ini kita mesti banyak berdoa, bukan ditinggalkan oleh hati-hati. Ada caranya. Ada 13 ayat yang menunjukkan kepada kita dan ditafsir di ayat yang lain. Nah, pesan dalam salat maghrib tadi, coba lihat orang-orang di sekitar kita, kira-kira teman kita, teman bapak di kantor apa yang menemukan dia diri kami. Karena itu pelajaran itu kalau menemukan yang seperti ini ada caranya. Menemukan yang demikian ada caranya. Dan carilah teman-teman yang seperti ini. Dalam tetangga, ya, dalam kehidupan kita termasuk anak-anak kita yang sekolah, coba dilihat yang baik ke rumah itu siapa teman-temannya. Maaf saya agak panjang. Saya kemarin baru tiba dari satu daerah, satu komplek yang sangat baik juga. Kemudian dikumpulkan juga anak-anaknya, keluarganya. Yang paling menarik tolong catat dia. Saya mau cek tadi anak kita sekolah di mana belajar. Itu anak-anak sekolah di sekolah Islam. Luar biasa biayanya, hebat sekali, populer dan sangat dikenal. Sekolah Islam namanya pun nama Islam. Anda tahu apa yang terjadi? Kebanyakan mereka tidak sholat. Tidak sholat. Perempuannya tidak berhijab. Saya marah luar biasa bukan pada anak-anaknya, tapi sekolah ini mengajarkan apa? Membawa nama Islam, biaya cukup tinggi, tapi anak-anaknya tidak sholat. Menurut saya itu keterlaluan.
Karena itu tolong cek anak kita sekolah di mana, dia bergaul dengan siapa, guru-gurunya bagaimana, kira-kira sampai di rumah mereka belajar seperti apa. Jangan-jangan hebat di sekolahnya, di rumah nggak pernah bisa sholat, nggak bisa ngaji, biaya mahal, investasi besar, tapi tidak menghasilkan apa. Siapa yang paling berperan menyebabkan orang berubah seperti ini? Itu setan. Karena itu sebelum beraktivitas, rakaat kedua diingatkan kita rajin-rajin berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari setan. Dibacakan ayat kursi. Ayat kedua ini ayat kursi Al-Baqarah 250. Dipermohonlah kepada Allah setiap akan beraktivitas supaya dijauhkan dari pengaruh-pengaruh setan yang buruk kepada kita. Saya sering katakan setan zaman sekarang lebih hebat dibandingkan zaman Nabi, lebih kreatif, lebih inovatif. Kalau zaman Nabi dilempar dengan ayat kursi, setannya lari. Zaman sekarang tidak cukup dengan ayat, harus dengan kursi. Yuk kita masuk pelajaran kita. Itu pesannya ya. Pulang dari sini coba dilihat di rumah, teman-teman, di pekerjaan. Kalau belum masuk kategori ini coba kasih tanda supaya kita perbaiki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke kitab. Ini kitab As-Siyam. Kalau ini sudah saya tinggalkan 2 pekan di sini. Ya. Kalau mau di copy silahkan. Ya, di copy jadi untuk perpustakaan masjid karena ini kitabnya langka. Nggak ditemukan ini kecuali di satu negara saja. Itu pun cuma di satu toko. Insya Allah nggak akan ditemukan lagi. Ya, minimal antum simpan di perpustakaan. Setelah itu kalau mikir belum bisa baca bahasa Arab, anak kita besok bisa baca, cucu kita bisa baca. Jadi dari Kemang ini insya Allah ada ulama yang lainnya bisa mengajarkan kita. Yang penting bukunya ada. Ya. Ini nampaknya belum difotokopi karena belum berubah sampulnya ini. 2 pekan sudah saya simpan di sini. Baik, untuk hari ini kita akan belajar dulu syurutus siyam, syarat khusus puasa. Syarat puasa. Jangan-jangan antum mau puasa besok udah capek-capek 30 hari ternyata syaratnya tidak terpenuhi. Kalau syarat tidak terpenuhi ya gugur puasanya, tidak bernilai, ya mesti diqadha. Ya. Karena itu kita pelajari. Bapak Ibu sekalian, syarat puasa dibagi 3 bagian. Ada 3 bagian, hati-hati. Lisyami fardhan aw naflan syartu wujubin faqat. Ya. Untuk menunaikan ibadah puasa itu baik sifatnya yang wajib, puasa wajib ataupun hanya sekedar puasa sunnah mesti memenuhi 3 persyaratan. Ada 3 syarat. 1 disebut dengan syarat wajib. Syartu wujub. Syarat wajib. Awas hati-hati. Syarat wajib. Yang kedua syarat sah. Yang ketiga syarat wajib dan sah secara bersamaan. Sudah? Pertama syarat wajib, kedua syarat sah, ketiga syarat wajib dan sah secara bersamaan. Mari kita jelaskan dulu kemudian kita uraikan. Yang dimaksud syarat wajib itu adalah syarat yang menunjukkan berlakunya satu kewajiban. Syarat yang menunjukkan berlakunya satu kewajiban. Jadi kalau syarat ini sudah terpenuhi, wajib puasa. Tapi kalau syaratnya belum terpenuhi, jangan dituntut untuk puasa. Karena dia nggak wajib. Jangan dipaksa-paksa. Jadi Allah saja tidak memaksa, masa kita paksa? Nah, itu keliru kita di situ. Nah, harus kita ketahui siapa yang masuk pada kategori wajib ini. Kita akan bacakan. Yang pertama syaratul wujub, syarat wajib. Wahuma ithnani, ada 2. Syarat wajib ini ada 2. Yang pertama al-bulugh, sudah masuk kategori baligh. Ya, baligh sampai pada masa usia baligh. Ukurannya, maaf, kalau anak-anak kita yang perempuan, ibu, dilihatnya sudah masuk ke masa haid, ya, masa haidnya. Ya. Kalau yang laki-laki ukurannya bisa 2. Yang satu bermimpi yang tidak biasa, mimpi biologis ya. Atau yang kedua, dia belum mimpi, tapi pada seukurannya orang-orang sudah mimpi, tapi nalarnya sudah berkembang. Ya. Nalarnya sudah matang.
Dia bisa bedakan mana uang 50.000, mana 100.000, dipakainya seperti apa, ya. Sudah mulai bisa ngitung-ngitung, sudah matang hitungannya, sudah bisa bedakan mana yang baik dengan mana yang benar, mengerti tentang hukum, maka itu sudah masuk kategori balik, walaupun belum bermimpi pada saat itu, di masa usia yang wajar, ya. Misal anak tetangga kita 12 tahun sudah bermimpi, dia belum. Sampai 15 tahun belum mimpi juga, tapi nalarnya sudah matang. Maka secara hukum dia sudah balik. Jelas ya? Baik. Nah, anak seperti ini sudah masuk kategori balik. Ya, balik. Kalau bapak ibu nggak usah ditanya lagi, semua sudah balik. Ya. Jadi kalau sudah masuk kategori balik, maka wajib hukumnya puasa. Di rumah kalau ada anak-anak kita belum masuk pada kategori ini, maka jangan dituntut puasa. Jangan dituntut puasa, karena belum balik dia. Belum ada kewajiban, syarat belum terpenuhi. Sekalipun kalau ingin berlatih tidak dilarang. Anak kita misalnya masuk kelas 1 SD, belum masuk masa balik, ingin puasa silakan. Silakan. Tapi jangan dituntut. Misal di tengah-tengah sudah ikut sahur, ikut puasa, ketika zuhur, minta buka ya. Ayo silakan kasih aja bukaan. Ibu kasih bukaan, Masya Allah ya. Lalu kemudian angkat dulu. Kamu luar biasa nak ya. Dulu waktu mama seusia kamu agak susah puasa, kamu hebat luar biasa. Angkat supaya semangat ya. Walau ada yang kuat sampai asar misalnya, saya mau buka ya, Pak mau buka sampai asar, 2 jam lagi mau buka, tapi anak sudah nggak kuat, kasih buka. Jangan dipaksa-paksa. Nah sayang, 2 jam lagi ya nak ya, sabar ya. Nah itu keliru. Ya. Karena Allah saja mengatakan dia belum wajib. Ikut puasa saja sudah luar biasa. Ada orang balik nggak mau puasa, ini anak belum balik mau puasa. Saat dia sudah tidak kuat, berikan bukaannya, ya, berikan tempatnya, dan jangan bandingkan dengan anak tetangga yang biasa puasa. Ya. Maaf, saya buka ya, kamu masa sama-sama kalah sama si A, dia aja kuat sampai maghrib kemarin, masa kamu duhur mau buka? Jangan bandingkan. Ya. Walaupun seukuran, tapi pola latihannya berbeda. Jadi kalau anak kita belum sampai pada hakikat balik atau masa balik, jangan dituntut dia untuk menunaikan puasa, kecuali sudah sampai pada tahap itu. Coba dicek di rumah. Kalau anak kita sudah masuk kategori balik, maka tahun ini bukan latihan, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena itu Sya'ban sekarang itu latihan. Awas ya, adik-adik kita yang belum sempat puasa, hari Senin minta latihan puasa. Karena nanti saat Ramadan sudah wajib hukumnya. Kalau batal 1 hari, maka setelah Ramadan wajib qadha. Diingatkan lagi sekarang. Karena kalau sudah sadar dewasa nanti pernah nggak puasa, itu ngitungnya kelamaan. Ustadz, bagaimana hukumnya mengkodok puasa? Wajib, tapi saya mengkodok 13 tahun nggak puasa. Kan persoalan. Ya. Tolong diingat-ingat dari sekarang tuh ya. Yang kedua al-qudrah. Al-qudrah, adanya kemampuan. Ya. Jadi yang pertama adalah balik. Wajib dia puasa. Balik. Kalau belum balik tidak diwajibkan, berlatih boleh. Yang kedua al-qudrah, adanya kemampuan. Kemampuan. Ukurannya 2. Satu secara agama, kedua secara medis. Ya. Dia punya kemampuan untuk puasa. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita. Memang anda sudah balik, tapi kamu tidak akan mampu puasa, jangan puasa ya. Saking sayang Allah kepada kita itu. Dipastikan dulu umatnya betul-betul mampu menunaikan. Kalau tidak mampu, gak dipaksa. Karena itu turun ayat. Ayat ma'dudat, puasa itu hanya beberapa hari saja. Tapi nggak semuanya boleh puasa. Syaratnya ketat. Supaya setiap yang puasa itu betul-betul mampu dipastikan bisa. Faman kana minkum maridun, ada orang sakit, tolong jangan puasa. Sembuh dulu, kalau sudah sembuh baru boleh puasa. Saking sayang Allah pada kita, kurang apa lagi? Yang sakit jangan puasa. Ukuran sakit itu apa? Cek secara medis. Ya Allah, saya musik, berarti saya sakit, boleh dong nggak puasa? Tidak. Ukurannya dia. Yang secara medis dilihat, dicek, kalau dia berpuasa bisa menyebabkan penyakitnya bertambah parah, sulit untuk menunaikan puasa. Itu yang boleh ringan puasa. Karena zaman tabibnya ada yang nyeleneh. Ada, sudah ada ulama nyeleneh dulu. Ada seorang ulama ingin mempraktikkan, karena di Quran tidak disebutkan ukurannya, berarti setiap sakit tidak boleh nggak puasa. Sedang iris sesuatu, tangannya teriris, berdarah, langsung buka. Jamaahnya bingung, Syekh, 5 tuftir, kenapa anda buka? Anak main, saya kan sakit. Ditunjukkan ini berdarah, saya sakit. Tapi kan bukan sakit itu, dari mana kamu tahu? Ayatnya bunyinya bahwa dan itu malah yang sakit boleh buka, saya sakit sekarang.
Karena belum bisa jawab, maka saat itu jadi persoalan serius yang dibicarakan. Muncullah kemudian fatwa ulama yang ketat. Yang dimaksud sakit di sana bukan sakit biasa, tapi sakit agama. Ada yang kedua, maaf, ya. Secara fisik dia nggak sakit, tapi agama mengkiaskan pada orang-orang yang sakit. Ya. Memang dia nggak sakit, maaf. Ibu yang tengah mengandung, ibu yang tengah menyusui, secara fisik sehat. Tapi kalau dia berpuasa, dia khawatirkan berpengaruh kepada janin, berpengaruh pada kesehatan, polanya belum teratur, maka dikondisikan, dikiaskan, dianalogikan seperti orang sakit yang secara medis tidak mungkin puasa. Karena itu ada pendekatan agama, ada pendekatan medis. Kalau tidak masuk kategori ini, maka jangan memaksa-maksakan diri. Jelas di sini. Ada yang kemampuan. Ada orang yang kedua memang tidak sakit, tapi secara fisik tidak mungkin puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ada orang-orang yang baru menunaikan puasa, memang tidak sakit tapi sudah masanya sudah puasa, umurnya luar biasa, yang kalau tak makan dalam 1 jam sudah bermasalah. Maka orang seperti itu kalau secara medis tidak mungkin puasa selama hidupnya, maka boleh dia berganti dengan fidyah. Kurang apa lagi Allah sayang kepada kita. Jangan puasa kalau tidak mampu. Ini ada ukurannya. Cek kalau sesuai dengan ukuran agama dan medis boleh tidak puasa. Tapi kalau tidak sesuai dengan ini, maka diwajibkan berpuasa. Ada kebaikan besar yang dikatakan. Jelas di sini. Ini syarat wajib. Cek diri kita sampai dengan malam ini. Kalau sudah balik untuk malam ini rata-rata kita, maka besok punya puasa. Ya. Yang kedua, kalau punya kemampuan saat puasa mulai diwajibkan kepada kita sehat, tidak ada persoalan, tidak ada secara agama dan medis, maka hukumnya wajib puasa saat hari Kamis mendatang. Malam Kamis kita sudah tarawih insyaallah. Teruskan yang kedua. Sebelum masuk Isya, nanti setelah Isya kita dialog saja. Kita dialog sebentar. Tanian syurutus sihah, syarat sah. Ya, syarat sah puasa. Wahiyya thalathatun. Syaratnya ada 3. Syaratnya ada 3. Apa itu syarat sah? Syarat sah itu adalah persyaratan yang menunjukkan sah tidaknya suatu ibadah. Yang menunjukkan sah tidaknya suatu ibadah. Memang antum sudah wajib menunaikan ibadah, tapi syaratnya nggak terpenuhi, nggak sah ibadahnya. Misal kalau dalam sholat itu wudu, itu syarat sahnya sholat. Wudu syarat sahnya sholat. Walaupun dari takbir sampai dengan salam seperti sifat sholatnya Nabi, ngangkatnya seperti Nabi, rukunya seperti Nabi, tapi sholatnya nggak wudu, maka nggak sah sholatnya. Walaupun sholatnya benar, tapi tidak sah sholatnya. Nah puasa pun begitu. Ada orang sudah wajib punya kemampuan maksa puasa misalnya, maksa puasa, tapi syarat ini tidak terpenuhi maka tidak sah puasanya. Apa di antara syaratnya? 1, Islam. Beragama Islam, al-Islam. Maka kalau ada non-muslim mencoba puasa, walaupun dia puasa, tetap tidak sah puasanya. Tidak sah itu maksudnya tidak mendapatkan pahala dalam pandangan Allah. Ya, walaupun caranya benar, tapi tetap tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Boleh nggak non-muslim puasa? Orang bukan Islam, non-muslim mau puasa, boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Cuma nggak sah. Tapi kalau teman kita bilang, boleh nggak saya puasa? Katakan, boleh. Cuma jangan bilang, kamu nggak sah. Enggak. Bilang aja boleh, ya, boleh, supaya nanti ada pesan-pesan kebaikan dalam jiwa. Nanti manfaatnya akan ada, ya. Secara fisikal ada manfaat, kesehatan mulai berkembang jauh lebih sehat karena pola makan teratur. Secara psikologis mulai lebih baik karena sebelumnya saat tidak puasa, maaf ya, lisannya gampang bicara, gampang keliru, gampang berbohong, gampang marah. Saat puasa diatur, nggak boleh marah, nggak boleh marah. Ya. Saat mau marah nanti tunggu buka, sekarang nggak boleh marah. Ya. Saat sedang buka turun lagi ketentuan. Masa kamu sudah buka mau marah? Yang puasa tadi apa dampaknya? Nggak jadi marahnya. Tunggu-tunggu latihan nggak marah, stabil, emosionalnya bagus, makannya teratur, polanya bagus. Jadi bukan orang Islam saja, karena itu di agama lain pun ada puasa. Karena memang sangat diketahui puasa ini banyak manfaatnya. Ya. Di Buddha ada puasa, Hindu ada puasa, Kristen ada puasa, macam-macam. Asalnya dari Islam. Kita yang punya teorinya. Ya. Karena itu kalau orang non-muslim mau puasa, sah, boleh-boleh saja, tapi tidak sah puasanya. Maksudnya tidak dapat pahala. Di dunia dapat balasannya, di akhirat tidak ada sama sekali. Itu dalilnya Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 23.
Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Di dunia kami dahulukan balasan kebaikannya, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kedua, saya percepat, kita akan masuk Isya 2 menit lagi. An yakuna al-waqtu qabilan lis-shiyam. Sudah masuk waktu puasa. Syarat sah yang kedua, masuk waktu puasa. Misal sudah wajib orang Islam, tapi mulai puasanya pada saat yang bukan waktunya, maka tidak dianggap puasanya. Misal sederhananya begini, dimulai puasa di bulan Ramadan, awal mulai puasa menahan lapar haus dan berhubungan seksual serta menahan dari yang merusak, kapan waktunya? Dari kapan sampai kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari mulai azan sampai dengan azan subuh sampai dengan azan maghrib. Jadi yang puasa yang dianggap sah itu saat Anda puasa mulai dari azan maghrib. Kalau ada yang makan misalnya, saya mau jam 3 makan, dianggap sahur saya kan. Setelah makan saya mau mulai puasa. Nah, dari yang jam 3 sampai dengan subuh itu bukan puasa. Ya, itu cuma nahan laparnya. Yang puasanya dianggap nanti dari mulai ba'da subuh, dari saat subuh sampai dengan menjelang sampai dengan maghrib ya. Nah, itu yang dianggap sah. Jadi saat masuk waktu puasa maka dianggap sah puasanya. Di luar waktu itu maka tidak sah dalam berpuasa sekalipun benar puasanya. Apalagi yang puasa misalnya terlalu soleh. Ya, maaf, di 2 hari raya puasa juga. Idul Fitri puasa, Idul Adha puasa, itu nggak boleh, haram hukumnya. Bukan sekedar tidak sah, haram hukumnya. Ya. Dan hati-hati, saat Anda berbuka pun melebihi batas waktunya, itu nggak sah bukanya. Ya. Nggak sah puasanya. Ya. Tidak sah puasanya, tidak sah bukanya. Kalau bukanya kapan? Saat maghrib. Ya. Ada orang yang bukanya Isya, Pak. Ada. Syiah itu bukanya Isya. Aliran Syiah itu bukanya Isya. Lebih soleh dibandingkan Nabi. Nabi aja maghrib, dia bukannya Isya itu. Ya. Jadi kalau maghrib itu diam dulu mereka, masuk kamar dulu, diam dulu. Nanti saat Isya keluar baru makan. Nah, itu persoalannya. Jadi nggak sah puasanya dari mulai maghrib sampai Isya itu tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan. Kita tutup yang ketiga, an-niyatu 'ala rajih. An-niyat 'ala rajih, yaitu berniat menurut pendapat yang terkuat. Niat itu termasuk dengan syarat sahnya puasa. Ya. Dimulai kita berniat kapan waktunya nanti. Ya. Kapan waktunya? Ada ulama mengatakan bersamaan dengan perbuatan, maksudnya selesai sahur kemudian berniat puasa di dalam hatinya, dia sudah niat puasa. Ada yang mengatakan boleh dimulai sejak dia selesai tarawih, di malamnya dia kemudian mengatakan berniat besoknya untuk puasa, itu boleh. Ya. An-niyatu mahalluha fil qalbi, di hatinya dia boleh berniat, mengkhususkan untuk besok harinya, ya. Atau kemudian setelah makan sahur dia siapkan untuk berniat besok puasa. Ya. Jelas sampai di sini. Kecuali kalau ada orang yang ketiduran misalnya tidak sahur, maka dalam bangunnya dia langsung berniat. Dalam bangunnya langsung berniat untuk puasa. Kita berhenti dulu karena sudah akan masuk waktu Isya. Tinggal kita sempurnakan bagian yang ketiga, syarat wajib dan sah bersamaan, dan kita buka dialog. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita seputar syarat puasa pada bagian yang terakhir. Yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa syarat puasa terbagi kepada 3 bagian, yaitu ada syarat wajib, ada syarat sah, dan yang terakhir adalah syarat sah dan syarat wajib secara bersamaan. Syarat wajib tadi sudah kita sampaikan ada dua jenis. Yang pertama al-bulugh, atau sudah mencapai usia baligh, ya, maka seorang yang belum baligh tidak kita paksa dia untuk menunaikan puasa karena belum berlaku kewajiban. Ya. Dan yang kedua al-qudrah, yaitu memiliki kemampuan untuk menunaikan puasa. Di saking sayangnya Allah kepada kita, kewajiban puasa ini diperketat oleh Allah khusus bagi orang yang memang memenuhi persyaratannya. Tidak masuk persyaratan maka berlaku keringanan baginya. Ya. Tidak ada kemampuan dibuktikan lewat keterangan medis, wajar secara agama, maka boleh dia tidak berpuasa dengan catatan bisa diganti dengan ibadah yang lain. Yang pertama sifatnya qadha. Dia ukurannya qadha dulu. Kalau masih mampu qadha enggak boleh fidyah. Dan qadha lebih bagus. Karena itu bahasa Qur'annya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah 184 itu. Kita bisa berpuasa, kita tunaikan dengan qadha, itu lebih baik daripada menggunakan dengan ibadah yang lainnya atau diganti dengan ibadah lain. Ya. Alhamdulillah. Karena itu saat Bapak Ibu nanti bisa menunaikan ibadah qadha, maka itu lebih mulia. Ya. Tapi kalau tak mampu qadha pun maka penggantinya adalah fidyah. Itu pilihan yang paling akhir. Dan setara dengan puasa, jangan pesimis ya.
Jangan beranggapan bahwa aduh kalau saya fidyah berarti berkurang kesempurnaan saya. Tidak. Kesempurnaan itu diukur dengan pemenuhan rukun dan syarat, bukan selera kita. Ya. Jangan dilihat misalnya orang duduk sholatnya itu tidak sempurna dibandingkan orang berdiri, belum tentu. Ya. Orang nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, masih mau ke masjid sholat lagi. Orang berdiri nggak mau ke masjid. Ya. Kita ngukurnya, kita mampu dia berdiri, dia masih mau duduk, itu sempurna rukun dan syaratnya, pahala datang. Ya. Kecuali kalau orang bisa berdiri, dia duduk misalnya. Maka kalau sholat wajib itu dinilai tidak sempurna sholatnya, bahkan tidak sah menurut para ulama. Dia bisa berdiri kemudian duduk. Ya. Kecuali kalau sholat sunnah, tarawih misalnya, bacaannya kepanjangan, kita mampu berdiri, tapi kita pilih duduk, itu masih sah, boleh. Ya. Cuma pahalanya setengah orang yang berdiri. Ya. Itu masih ada pahala dalam sholat sunnah. Nanti kita bacakan hadisnya kalau sudah sampai pembahasannya. Dan yang kedua adalah syarat sah puasa, itu ada 3. Yang pertama Islam, di non muslim kalau puasa dia boleh-boleh saja puasa tapi tidak sah puasanya, dalam arti tidak berpahala. Yang kedua adalah mesti ditunaikan saat mulai berlaku kewajiban puasa, pada waktu puasa, nggak boleh di luar waktu puasa. Ya. Misal seperti tadi kita uraikan, dalam waktu yang diharamkan Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh puasa, atau bahkan menjelang waktu puasa pun itu belum ada kewajiban puasanya. Puasa berlaku saat subuh, kita mau puasa dari jam 4 sebelum subuh, itu tidak dihitung. Ya. Yang dihitungnya nanti setelah berlaku masa kewajiban puasa. Dan yang terakhir nanti kita tadi bahas adalah niat dalam pendapat yang lebih rajih. Karena ada yang tidak memasukkan niat dalam syarat, karena niat itu sudah otomatis ibadah. Ya, sudah otomatis ibadah. Tapi karena dipandang biasanya disepelekan niat ini, maka ulama memberikan pengetatan, mesti dia berniat. Ya. Khawatirnya sudah merasa akan niat akan puasa, ternyata tidak berniat dalam hatinya sehingga tidak melahirkan kesungguhan dalam ibadah. Okay? Dan yang kedua nanti niat itu membedakan satu ibadah dengan yang lainnya. Apa bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib? Sama-sama puasa, dimulai saat fajar, berhenti saat maghrib, larangannya sama, berlakunya juga sama, bedanya di niatnya. Apa bedanya salat zuhur dengan salat asar? Sama-sama 4 rakaat, rukunnya sama, tahiyatnya sama, jumlahnya sama. Ustaz mungkin beda waktunya. Jangan lupa asar bisa ditarik ke zuhur. Jamak takdim waktunya bersamaan. Zuhur bisa diakhirkan ke asar, jamak takhir. Nah, bedanya di niat. Niat itu yang membedakan satu ibadah dengan yang lainnya. Tadi kita bahas itu, silakan nanti dibacakan dalam hati masing-masing. Bisa selepas tarawih atau yang paling kuat riwayatnya adalah setelah sahur, sesaat sebelum sahur, muqtarinan bil a'mal. Kita sempurnakan dulu sebentar 5 menit baru kemudian kita berdialog insyaallah. Yang terakhir adalah syarat wajib dan sah bersamaan. Yang paling rajih ada 2 syaratnya. Satu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua untuk perempuan saja. Syarat sah dan wajib secara bersamaan. Ada syarat umum, yang kedua syarat khusus. Jadi apa yang dimaksud syarat wajib dan sah bersamaan? Maksudnya bila syarat-syarat ini terpenuhi, wajib dia hukumnya puasa dan dianggap sah puasanya. Dianggap sah puasanya. Alhamdulillah. Kalau tadi yang pertama wajib saja tapi belum tentu sah. Yang kedua tadi mohon maaf ya, dia sudah bisa puasa tapi belum tentu sah. Yang kedua sah saja belum tentu wajib. Anak kita yang balik sah hukum puasanya. Dia Islam, dia mampu puasa, dia juga berniat, tapi karena belum balik dia enggak sah. Nah, yang ketiga ini sah dan wajib secara bersamaan. Yang pertama adalah berakal, sehat. Berakal sehat. Maksudnya tidak berpenyakit saraf, ya. Tidak punya penyakit jiwa, tidak gila. Maaf ya. Kalau bahasanya kurang tepat, kurang lebih yang berakal sehat. Maka orang-orang yang terganggu akalnya itu tidak ada kewajiban puasa. Dan kalaupun dia puasa, dia nggak sah puasanya. Insyaallah ya. Misal ada orang punya penyakit jiwanya terganggu, ya. Dia nggak sah puasa dan tidak wajib puasa, tidak wajib. Ya. Maka Anda jangan memaksa, misalnya ada petugas di rumah sakit, ya, ada orang terganggu sarafnya, dipaksa puasa misalnya, itu salah. Karena saat itu jangankan puasa, sholat pun nggak wajib, diangkat semua aspek ibadahnya, rufi'al qalam, ya, diangkat aspek ibadahnya. Jadi dia tidak wajib puasa dan saat puasa pun tidak sah dan tidak perlu kita persoalkan. Ya, itu tidak ada kerjaan mempersoalkan orang sakit puasa. Saya mau puasa, kamu kok puasa? Dijawab oleh orang sakit ini, emang kenapa? Masalah buat kamu. Jadi nggak ada persoalan, silakan saja. Dia puasa pun itu tidak sah dan tidak wajib. Apa dalilnya? Hadis Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, fa'an Ali radhiyallahu anhu. Dan hadis riwayat Ali, semoga Allah meridai kepadanya.
Kalau Ali itu sebetulnya punya panggilan khusus, karamahullah wajha. Ya, itu diantara sahabat yang lain. Karamahullah wajha, semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena Ali itu pernah mengalami 2 kejadian sampai punya gelar khusus. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, maaf sebelumnya, Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya. Ya, jadi tidak pernah melihat, karena itu dipalingkan oleh Allah wajahnya dari yang paling kotor dalam hidupnya itu. Ya, di aurat yang paling inti dalam hidupnya dia tidak pernah lihat. Ya. Yang kedua, ini riwayat yang paling kuat. Ali bin Abi Thalib satu saat sedang duduk bersama Rasulullah, kemudian melihat ada seorang perempuan, matanya tertuju kepada perempuan itu, dipalingkan oleh Nabi. Cukup sekali saja. Selanjutnya adalah setan. Maksudnya sekali itu sekilat bayangan, bukan sekali kedip ya. Suka salah diterjemahkan itu. Ya. Sekali kedip, jadi Anda nggak berkedip, lihat aja begini kan? Itu keliru. Itu mata setan masuk nanti panah setan. Ya. Maksudnya saat melihat melahirkan syahwat segera palingkan. Itu ghaddul basar namanya. Ya. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh natap, keliru kita. Ya. Jadi menatap orang lawan bicara itu bagian dari kehormatan. Ya. Kesopanan itu adabnya. Jadi kalau bicara dengan orang kita tatap wajahnya. Saat melahirkan syahwat misalnya dengan lawan jenis, kita palingkan, itulah ghaddul basar. Ya, ghaddul basar. Anda bisa lewat ke yang lain, bisa lihat kepada aspek yang lain. Jadi bukan nggak boleh lihat orang. Ini penting saya sampaikan, karena saya tahun 2002 pernah di Yogyakarta. Saat ke Jogja, ya, ada seorang perempuan sedang naik sepeda. Itu mohon maaf Bu ya, wajahnya ke bawah terus begitu. Ya, karena memahami salah ghaddul basar, dikira nggak boleh lihat orang. Kan bahaya kalau ada motor, ada mobil nggak kelihatan di depan, ya, lampu merah begini saja, kan repot tuh. Kata Nabi, rufi'al qalam an thalathatin, pena itu akan diangkat. Jadi malaikat tidak akan mencatat amalan kita dari 3 perkara, 3 golongan. Jadi kalau 3 golongan ini berbuat apapun itu nggak ada nilainya, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Ya, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Yang pertama, anil majnuni hatta yufiqa. Ya, dari orang yang terganggu sarafnya, maaf, orang gila ya, atau orang sakit jiwa, sampai dia sembuh. Ya, hatta yufiqa, sampai dia sadar. Jadi selama orang itu dalam penyakitnya, maka tidak dihitung. Mau mencuri itu tidak dihitung maksiat. Ya. Mau sholat pun nggak ada pahalanya. Jadi yang ada pahalanya itu adalah ukuran sebelum beliau sakit. Itu yang akan diukur, akan dihisab. Ya, jelas di sini ya. Kemudian, alhamdulillah. Wa 'anil naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai bangun. Ya. Jadi ada orang tidur misalnya, ya, saat sedang tidur tidak sadar, bangun, kemudian ngambil misalnya minuman orang lain, dia minum. Itu nggak ada hukumnya, karena nggak sadar, ya, tidak sadar. Baru sampai dia bangun berlaku hukum. Ya. Karena itu kalau ada orang ketiduran, misal bapak ketiduran, bangun jam 9, ya, maka sholat subuhnya dilakukan pada saat bangunnya. Ya. Bukan kesiangan, itu waktunya. Ya. Misal saking capeknya bangun jam 9. Ya. Saya mengalami kasus di Tripoli yang sangat langka. Orang tidur nggak bangun 2 hari 2 malam, saking capeknya. 2 hari 2 malam, dibangunkan, digoyang-goyang, digerakkan, tidak bangun juga. 2 hari 2 malam. Salatnya diselesaikan pada saat bangunnya. Itu 10 waktu itu, 10 waktu. Ya, jadi 5 waktu yang hari kemarin, 5 waktu selanjutnya baru dikerjakan. Saat itu juga. Ya, jadi saat bangunnya. Kemudian wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dari seorang anak kecil sampai dia balik, sampai bermimpi. Ya. Jadi dari 3 golongan ini kalau melakukan sesuatu, maaf, kita menghukumi dengan bijak. Termasuk anak kita itu ya. Kalau kita ingin mendidik anak, maka masuk ke dunianya. Jangan diukur dengan kita. Ada anak kita belum balik, kita tuntut seperti kita, itu keliru. Allah saja tidak menuntut, masa kita menuntut? Ya. Jadi kalau kita ingin mengondisikan seseorang, jangankan pada orang-orang di hadapan kita yang selevel dengan kita. Anak kecil saja kata Nabi, itu perlakukan mereka seperti kita hidup dalam dunianya. Ya. Itu Rasulullah. Ya, Masya Allah, lewat di hadapan anak-anak kecil, begitu lewat disayang oleh Nabi, Assalamualaikum, boleh nggak saya lewat? Dipeluk, disayang, ya, kemudian dibelai dengan lembut. Itu Rasulullah. Oke, baik. Saya mumpung ingat nih, saya sarankan nanti untuk Ramadan, terutama Tarawih, ada saf khusus bagi anak-anak ya, yang mungkin agak diberikan khusus. Kalau bisa, kalau tidak memungkinkan ya silahkan diatur ya, supaya nanti tidak terlampau, maaf, suara, main dan sebagainya dengan dunianya ya, tidak masuk kepada dunia antum sehingga merasa terganggu ya. Jadi jangan sampai sholat tarawih tapi marah-marah juga gitu ya. Disimpan, tempatkan pada tempatnya ya. Terakhir, ini untuk perempuan Bu, khusus yang wajib dan sah secara bersamaan. Al-khuluqu minal haidhi wan nifas, terbebas dari haid dan nifas. Ya, terbebas dari haid dan nifas.
Ibu orang Islam sudah sah puasanya, ya, balik juga, punya kemampuan juga, berniat juga, tapi jatuh masa haid, ya, maka saat haid itu tidak berlaku puasa, ya, tidak berlaku sampai suci, ya. Sama dengan nifas baru melahirkan, maka tidak berlaku hukum puasa. Jadi satu berlaku umum, yang kedua berlaku khusus untuk perempuan saja. Saya kira itu dulu bahasan kita. Silakan kalau ada yang ingin bertanya untuk menyempurnakan, karena ini pertemuan terakhir kita untuk sesi kali ini. Karena Ramadan kita tidak akan ada kajian lagi yang berkait dengan ba'da maghrib, ya, karena nanti ada kajian khusus mungkin, ya, saat Ramadan DKM nanti. Karena itu silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya punya waktu sekitar 10-15 menit saja mungkin. Setelah itu kita akhiri. Sementara saya bahas dulu yang menuliskan ke depan. Ini silakan kalau mau menulis, ya. Baik. Satu, apakah boleh lafaz niat dilafazkan setelah tarawih? Bapak Ibu sekalian, pembahasan ini sangat seringkali diulang tiap tahun dan fatwanya sudah jelas dari para ulama. Perhatikan kalimatnya. Para ulama membolehkan sesuatu yang dilafazkan baik doa ataupun niat dengan tujuan membimbing bagi yang belum tahu. Itu semua fatwa ulama dari mulai Imam Asy-Syafi'i, fatwa yang selanjutnya. Apa dalilnya? Karena Rasulullah SAW di awal masa Islam, satu, saat beliau kemudian selesai menunaikan sholat, berbalik ke belakang lalu membimbing sahabat untuk berdoa. Doa pertama yang sangat populer, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dibimbing oleh beliau, ya. Setelah semua paham, tahu doanya, tahu niatnya, tahu bacaannya, Nabi tidak membimbing lagi, dibiarkan. Karena niat itu masalah personal, bukan masalah berjamaah. Doa itu masalah personal, bukan masalah doa berjamaah. Kecuali ada kepentingan umum sifatnya. Istisqa, Nabi melafadzkan, sahabat mengaminkan. Momentum tertentu Nabi melafadzkan, sahabat mengaminkan. Karena itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau dalam tujuan ingin mengajarkan, seperti anak-anak yang baru balik, yang kita khawatir dia tidak berniat, atau orang yang misalnya baru masuk Islam, belum biasa ibadah, tidak tahu tentang niat, maka boleh dibimbing dan harus dibimbing. Bagaimana dia tidak dibimbing? Bagaimana bisa melafadzkan niatnya? Dalam arti melakukan niat di dalam hatinya kan gak mungkin kalau tidak dibimbing dia, ya. Atau orang yang baru masuk Islam. Karena itu orang-orang tersebut itu wajib dibimbing oleh kita, diberikan arahan, khawatir nanti dia ibadah tidak berniat dalam dirinya. Adapun orang-orang yang sudah matang, sudah tahu lafadznya, sudah paham bacaannya, maka tidak perlu dibimbing lagi. Sudah selesai, ya. Setelah misalnya tarawih mau berniat silakan, ya, masing-masing berniat. Kemudian besoknya juga silahkan. Kalau ada yang ingin memulai saat sahur, setelah sahur kemudian berniat, itu lebih afdal kata para ulama, ya. Karena niat itu bersanding dengan amalan. Karena itu menggunakan huruf ba. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, ya. Di Al-Arba'in nomor 1 juga. Innamal a'malu bin niat, dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu bin niat, pakai huruf ba. Ba itu menunjukkan maknanya al-iqtiran, bersanding, rapat, ya. Jadi jaraknya nggak terlampau jauh. Jadi misalnya yang paling bagus ketika antum misalnya selesai sahur, kemudian mau puasa saat itu, maka bersandingan dengan akan munculnya waktu puasa, di situ kita menghadirkan niat dalam diri kita. Itu yang paling afdal. Kalaupun boleh sekalipun dimulai saat kita selesai menunaikan tarawih, karena tarawih itu bagian dari paket Ramadan, ya, bagian dari paket Ramadan. Jadi silakan, tidak ada kesulitan di situ, ya. Kemudian apakah zakat diserahkan? Bolehkah zakat diserahkan pada panitia tanggal 15 di pertengahan, ya, pertengahan bulan Ramadan? Baik. Kalau khawatir dengan zakat itu akan sulit menyampaikan di akhir-akhir Ramadan, maka boleh disampaikan di pertengahannya. Walaupun mohon maaf, waktu prioritasnya itu dimulai saat di akhir masa Ramadan. Di akhir masa Ramadan, ya. Sebetulnya yang paling prioritas dalam zakat itu dilakukan, muncul kewajibannya, mulai berlaku waktunya, ya, itu dilakukan pada saat selesai puasa ba'da maghrib, ya, setelah adzan maghrib. Itu waktu prioritasnya. Waktunya dimulai saat itu. Batas akhirnya setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Karena itu zakatnya disebut zakat apa? Kita boleh disebut. Sebetulnya kalau bahasa Nabi itu zakat fitri. Zakatul fitri, fitri bukan fitrah. Zakat bukan fitrah, sebetulnya zakatul fitri. Tapi nggak salah juga kalau ingin mengucapkan fitrah, bukan. Perhatikan, cuma jangan salah dalam bab fikih. Zakat fitrah itu dipopulerkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nggak menyebut zakat fitrah sebetulnya. Wa makna zakatul fitri, kata Ibnu Abbas. Adapun makna zakat fitri di antaranya adalah, perhatikan, tuzakki nafsi wa tu'aduha ila fitrah, membersihkan jiwa dan mengembalikan kepada fitrah. Disitulah populer sebutan zakat fitrah, zakat fitrah, zakat fitrah. Di antara fungsi zakat fitri mengembalikan jiwa kepada fitrah.
supaya nggak rakus. Kan fitrah manusia itu lahir nggak bawa apa-apa, meninggal juga nggak akan bawa apa-apa kecuali mana. Kenapa saat hidupnya sifatnya jadi berubah, jadi rakus, loba terhadap dunia dan sebagainya, itu dikembalikan supaya bisa bantu orang. Ya. Nah, cuma persoalannya secara fikih berbeda. Kalau tadi kan ilmu akhlak, secara fikih maknanya lain. Kalau fitri itu asalnya dari kata futur. Artinya makan, sarapan. Makanan yang pertama kali dimakan, orang-orang menyebutnya futur. Karena itu saat buka puasa disebut apa? Iftar. Iftar itu karena itu makanan yang pertama kali dimakan. Tadinya kita nggak makan, begitu kita makan pertama kali, walaupun makannya saat maghrib disebut dengan iftar. Sarapan disebut dengan futur. Karena di hari biasa makanan yang pertama kali kita makan kan saat sarapan. Kenapa disebut dengan pertama? Harinya dulu, setelah Ramadan jatuhnya hari apa? Hari pertamanya Syawal, disebut dengan Idul Fitri. Ada yang menyebutnya Idul Fitrah? Tidak ada. Padahal kembali ke fitrah juga kan? Tapi namanya Idul Fitri. Saya belum dengar sampai sekarang ada Idul Fitrah dari tidak ada. Kenapa zakat bisa berubah jadi zakat fitrah sementara Idul Fitri jadi Idul Fitri aja? Gak ada Idul Fitrah ya. Nah, jadi kenapa disebut dengan Idul Fitri? Karena memang saat hari yang pertama di bulan Syawal ini kita kembali makan. Kembali makan. Tadinya puasa tidak makan, besoknya kita makan untuk membedakan bahwa hari ini sudah boleh makan, sebelumnya puasa dan berakhirlah waktu puasa itu. Karena itu haram hukumnya haram hukumnya berpuasa di Idul Fitri. Dan rumusnya makan dulu. Setelah salat subuh makan dulu, karena kita menunjukkan bahwa sekarang waktunya buka. Baru setelah itu berangkat. Di sunnahnya sebetulnya makan sotonya setelah subuh, makan dulu, baru ke masjid. Karena itu sholatnya boleh kalau terlambat. Misal 7 kurang seperempat, boleh, silakan. Tapi kalau Idul Adha, sunnahnya jangan makan dulu. Sunnahnya diam dulu, bukan puasa, tapi sunnahnya jangan dulu makan. Karena yang akan dimakan itu belum disembelih. Sembelih dulu, masak dulu, sunnahnya dia kita makan. Itu makanya saat Idul Adha, waktu sholatnya agak pagi, jangan terlalu siang. Karena saat duha itu waktu menyembelih. Karena itu disebut dengan Idul Adha, penyembelihan yang dilakukan di waktu duha. Nanti kita bahas akan masuk Idul Adha ya. Lihat sini. Karena fitri berasal dari kata futur, artinya makan. Maka konsekuensinya, perhatikan, zakat yang disebut dengan zakat fitri karena tujuan utama dari zakat ini adalah memberikan bantuan kepada orang yang sulit menemukan makanan. Ya, sekali lagi, yang sulit menemukan makanan sebelum sholat hari raya dilakukan. Ya. Jadi kalau bisa, atau bahkan setelah sholat dilakukan, dia nggak bisa makan. Itu tujuan zakat ini sebetulnya bukan ingin memberikan bantuan kebutuhan sekunder apalagi tersier, bukan. Ya. Dia untuk kebutuhan primer untuk makan, bukan yang lain. Ya. Karena itulah para ulama menyampaikan yang pertama, satu, bentuk zakat fitri ini bentuknya boleh diterima dalam wujud uang, boleh, tapi disalurkan masih dalam bentuk makanan. Itu nggak ada yang beda udah. Ya. Boleh diterima dalam bentuk uang, bisa disalurkan ya, ke masjid titip pak dalam bentuk uang. Tapi disalurkan tetap dalam bentuk makanan, karena fungsinya untuk makan bukan yang lain. Ya. Hati-hati. Kalau bapak ibu ingin menambah barangkali nanti kurang pakaiannya, jangan gunakan pos ini, gunakan pos infak. Ada sedekah, silakan sedekahkan. Yang paling bagus salurkan dalam bentuk makanan, bisa sembako. Ya harus pernah sembako ya. Bisa kasih berasnya, kasih minyaknya. Kalau dikasih berasnya apa temannya? Sudah berasnya ada yang plastik juga gitu kan? Makanya dikasih juga di situ gitu, masya Allah. Mudah-mudahan nanti baik semuanya. Antum boleh, ya, misalnya minyak gorengnya, berasnya, sertakan ikan itu boleh. Kalau mau ditambah dengan amplop, ambil pos yang lain infak. Karena zakat ini disebut dengan fitri merujuk pada makanan. Zaman Nabi ada dinar, ada dirham, tapi nggak pernah disalurkan dalam bentuk uang. Tidak pernah, karena fungsinya itu. Sekarang pemilunya, di mana bentuk fatalnya? Diterima dalam bentuk uang, disalurkan dalam bentuk uang. Harusnya besoknya makan tuh nggak ada masalah, yang penting gaya, akhirnya beli pulsa. Yang paling hebat dibakar, beli rokok, beli petasan, buat yang fungsinya nggak ada. Jadi kenapa disebut zakat fitri? Untuk menekankan ini fungsinya untuk makan, bukan untuk yang lain. Kalau sudah dikasih sembako, dijual juga, terserah urusan dia. Ya, bisa sudah dapat sembakonya diberikan ke penadah misalnya, itu urusan dia. Yang penting sudah dikeluarkan oleh kita.
Karena itulah waktu mengeluarkannya sebetulnya tidak jauh-jauh. Kalau misalnya untuk kehati-hatian, saya khawatir ada kesibukan, saya mau titip dari sekarang, silakan. Tapi saat memberikannya tetap setelah selesai puasa. Ya. Di puasa berakhir pada waktu maghrib, misalnya antum masih mengumpulkan, malam boleh langsung dibagikan. Paling lambat setelah selesai subuh, sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Kalau ada yang mengeluarkan setelah itu, maka jatuh hukumnya kepada sedekah saja. Pada sedekah. Ya. Dihati-hati dan jangan dikeluarkan sebelum waktu itu tiba. Misal mau nitip ke Baitur Rahman tanggal 15 Ramadan, Bapak karena misalnya ini amanah segera disampaikan, tanggal 20 sudah disampaikan ini zakat fitri dari Masjid Baitur Rahman itu keliru. Waktu disalurkannya setelah selesai puasa karena tujuannya mengantarkan pada Idul Fitri. Baik. Sudah terjawab kapan zakat diberikan kepada mustahik? Waktunya adalah selepas sholat maghrib dimulai sudah waktunya. Yang paling utama selesai isya. Jadi beri kesempatan jamaah dulu mengumpulkan. Ba'da isya batasi waktunya. Ya. Saya ingin berikan satu penegasan yang sangat kuat. Tolong catat perkataan saya ini. Bapak Ibu tolong hormati dan doakan para DKM panitia pengumpul zakat karena itu yang membantu kita. Ya. Jadi sebetulnya antum dimudahkan. Ya. Jadi jangan berlaku, maaf sekali lagi perkataan saya kalau barangkali kurang baik ya. Jangan berlaku yang terbalik. Tidak punya adab terhadap pengumpul zakat. Mereka itu membantu kita. Yang wajib itu kita sebetulnya. Salurkan sendiri, silahkan cari. Karena susah, capek, akhirnya kita minta bantuan. Ya, dihimpun oleh Quran, ada amilin alaiha, silahkan dibantu untuk memudahkan kita. Kadang-kadang ada yang berlebihan ini. Ya. Saya pernah satu kali menegur. Ya, jadi saat ada orang datang, punya kemampuan membayar lebih dengan sedekah, itu sikapnya kurang bagus. Ya. Masuk masjid, kakinya diangkat, mengatakan ini zakat saya. Ya. Ini sedekahnya. Karena mungkin lebih dibandingkan yang lain. Jangan begitu caranya. Ya. Ayo, lakukan yang sopan. Karena ini Anda dibantu. Anda tidak mampu menyalurkan, dibantu oleh orang. Sudah kita nggak mampu, kita kemudian merendahkan orang lain. Itu luar biasa salahnya. Dan kemudian yang kedua, sikapi sesuai waktunya. Karena itu DKM bikin hukum yang tegas saja. Lewat jam sekian, silakan masing-masing salurkan. Ini nggak usah capek. Ya. Bikin, sampaikan, berikan waktu yang baik. Kecuali kalau ada uzur tertentu tidak mampu menyampaikan. Karena ada satu hal tertentu, maka itu dibantu sifatnya. Bantu, ya. Karena itu saya ini pesan betul luar biasa, dirikan diri kita dengan kepribadian yang baik, ya, dan lakukan beragama itu dengan cara yang baik. Adab seperti Nabi mengajarkan itu lebih bagus, ya. Itu lebih baik. Zakat fitri paling utama fakir miskin, ya, paling utama. Kalau zakat mal yang 8 golongan itu, yang At-Taubah ayat ke-60, disilakan biasanya saat Ramadan kan ada yang zakat mal, ya, kan ada 3 jenis zakatnya itu. Yang pertama zakat fitri. Itu yang bagus, agama, wajib hukumnya. Kedua zakat mal, ini yang menyertai Pak. Jadi zakat fitri dalam bentuk makanan, zakat malnya silahkan sertakan amplopnya untuk yang lainnya dan sebagainya. Yang ketiga yang kurang bagus, itu zakat mal. Ya. Yang dihabiskan uangnya ke situ, lupa ke masjidnya. Ada yang lain? Menurut saya cukup dalam hati saja sudah cukup. Dilafatkan itu kalau untuk menguatkan bagi yang ragu atau amalan yang khusus sifatnya. Oh ya, mau untuk direct up, dirapel. Ya. Baik. Ini bagus pertanyaannya. Boleh nggak saya misalnya rapel sekalian salatnya, ya? Sekalian puasanya. Jadi diniatkan sekaligus untuk 1 bulan. Apakah boleh atau tidak? Para ulama berbeda pendapat di sini. Tapi pendapat yang paling kuat dari para ulama berdasarkan tuntunan hadis Nabi, sebaiknya setiap malam itu diucapkan. Yang dimaksudkan dihadirkan dalam hati kita, dihadirkan dalam diri kita, bukan dirapel selama sebulan. Ya. Karena niat ini diantara fungsinya adalah meningkatkan motivasi ibadah, ya. menghadirkan lagi. Ya. Biasanya kalau dihadirkan dari awal, saya ya Allah mau niat puasa selama sebulan supaya nggak diulang lagi, saya kan? Nah, yang pertama mengurangi pahala, karena ketika Anda kemudian melakukan niat, pahala mulai datang. Yang kedua mengurangi motivasi ibadah, karena ketika menghadirkan niat, motivasi menguat lagi, ya. Dan yang ketiga ini yang paling penting. Jadi mengurangi keutamaan dan keabsahan ibadah. Karena tadi di antara syarat itu berniat, ya. Yang paling baik adalah ketika akan dilakukan kemudian kita sertakan niat di situ. Ya, saya kira itu. Kan niat salat juga enggak ada yang dirapel, ya. Niat saya salat subuh untuk 1 bulan misalnya enggak diulang lagi kan tidak, ya. Barangkali besoknya sakit atau apa. Ada yang lain? Silakan Ibu. Ya. Rakaat tarawih. Baik, Ibu bisa pilih rakaatnya.
Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW memberikan beberapa tuntunan kepada kita untuk rakaat salat tarawih. Silakan Ibu catat hadisnya. Saya sampaikan di paling solusi dulu ya. Satu hadis riwayat Muslim. Ketentuan umumnya dulu, aturan umumnya hadis riwayat Muslim. Kembalikan di riwayat Muslim. Nomor hadis 749 aturan umumnya dari Imam Umar. Kemudian jumlah rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis masih di riwayat Muslim. Nomor hadis 730, nomor hadis 765, nomor hadis 772. Yang ini dari Hudzaifah al-Yamani. Yang ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah dari Ibnu Mas'ud. Kemudian sambungkan pilihan keduanya bisa di Abu Dawud. Nomor hadis 1336 diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Pilihan selanjutnya bisa di Al-Bukhari. Nomor hadis 1413 kemudian ada 2013, ada juga sebelumnya 1330. Ada kejadian di zaman Umar bin Khattab disampaikan di Al-Bukhari. Pilihan selanjutnya nomor hadis 2009 plus 2010. Kalau ibu punya kitab aslinya terbitan Darul Hadis dari Kairo, itu ada jilid yang kedua halaman 65 sampai 66. Warnanya merah ya, merah ya. Lihat sini. Bapak Ibu sekalian, asal salat tarawih yang dilakukan oleh Nabi itu ada 3 jenis rakaat. Dari sejumlahnya 3 jenis. Pertama, yang standar, yang seringkali dilakukan oleh Nabi. Seringkali dilakukan oleh Nabi, paling standar. Terutama saat beliau berada di rumah Aisyah dengan sahabat-sahabat ahli Quran. Itu rata-rata 11 rakaat. 11 rakaat. Kalau ini tanya juga rakaat. Itu yang standar. Pelan-pelan dulu sebentar. Kadang-kadang beliau mengerjakan 13 rakaat. Saat berada di rumah Maimunah, rumahnya itu sekarang kalau dari pintu 89, ibu dari Menara Zamzam masuk pintu 89, samping kanan kan ada eskalator naik ke atas. Naik eskalator, berhenti di eskalator pertama, akan pindah di yang kedua. Nah, sela-sela ruangan kosongnya itulah rumahnya Maimunah. Di situ beliau menunaikan salat 2 rakaat sebelum menunaikan Isra, ya, saat peristiwa Isra Mi'raj. Itu tahajudnya termasuk dengan tarawihnya, ya, dinilai tarawih. Itu beliau salatnya 13 rakaat. 13 rakaat. Di saat tahajud 13 rakaat. Ibnu Abbas yang menjadi saksi. Dan ini berlangsung saat pindah ke Madinah pun pernah menunaikan 13 rakaat. Nanti kita akan bahas. Dan pernah menunaikan juga 9 rakaat saat sedang sakit. Ya. Di sedang sakit beliau menunaikan 9 rakaat. Bahkan di antaranya duduk. Ya ada 9 rakaat. Sekarang kita mulai ketentuan umumnya. Perhatikan sini. Jadi berapa jumlah batasan rakaat yang dimintakan oleh Nabi? Aturan pertamanya, perhatikan. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749. Salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Salat malam itu dilakukan dengan 2 rakaat tanpa batasan. Minimal 2 rakaat tanpa batasan. Karena enggak ada salat malam 1 rakaat. Ya. Jadi kalau ingin 2 silakan, ingin 4 silakan, tapi minimal 2 rakaat tanpa batasan. Jadi dari mulai pada Isya sampai dengan fajar, kan waktunya luas. Kalau ingin menunaikan berapa jumlah rakaatnya, kata Nabi tidak ada batasan, tidak ada batasnya, dan bisa dilakukan minimal 2 rakaat. Di 2 rakaat tambah 2 lagi. Jadi kalau ingin mengerjakan misalnya sampai 20 silakan. Tambah witirnya mau 3 mau 1. Di Mekah 20, ya. Mau sampai 30 silakan. Di Madinah 36. Mau sampai 40 silakan, tidak ada batasan. Yang penting saat tiba waktu fajar menjelang itu, kalau khawatir fajarnya tak lebih cepat, maka lakukan 1 rakaat witir. Jadi
Dan hadis yang pertama menyebutkan tidak ada batas rakaat. Silakan, tidak ada batas, tapi ketentuannya lakukan minimal dua. Kalau khawatir datang fajar maka tutup dengan witir 1 kali. Ini aturan pertama. Tapi kalau tidak dibuat aturannya yang baku, ya, misalnya batasan dari batas minimal atau batas standarnya, kan orang akan bingung. Nggak ada standar nanti. Ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, macam-macam. Ya. Karena itu Nabi memberikan batasan standar. Standar yang rutin oleh Nabi dilakukan itu rutinnya 11. Rutinnya yang sering kali dilakukan. Karena itu ulama bersepakat bahwa yang 11 itu rakaat standar. Standar dari Nabi 11 rakaat. Ya. Maka kalau antum ingin menunaikan yang standar, yang pokok dari Nabi, maka tunaikan 11 rakaat. Caranya bisa dengan 2 cara. Bisa 2 rakaat lalu ditutup dengan witir di akhirnya. Mau witirnya 1 silakan, berarti tarawihnya 10. Witirnya 1. Mau witirnya 3 silakan. Ya, misalnya tarawih itu 4 kali 2 sama dengan 8, ya. Di 2 kali sampai 8, witirnya 3 itu boleh. Ya. Atau rumus yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, ada hadisnya. Muslim nomor hadis 765. Boleh dilakukan 4-4-3. Di 4 dulu, kemudian 4 lagi baru 3. Pertanyaannya, kapan Nabi melakukan 4-4-3? Kapan melakukan 2-2-2 baru di ujungnya dengan witir? Kapan melakukan itu dan apa tujuannya? Ternyata Rasulullah itu, ini rumusnya. Coba disepakati dari sekarang, tarawihnya ingin seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Oh, belum tahu ya. Sekarang kita jelaskan dulu, nanti baru dijawabin. Nabi itu rakaat pertama tarawihnya disampaikan baik oleh Aisyah ataupun Al-Mughirah bin Syu'bah ataupun Huzaifah. Masya Allah, rakaat pertamanya itu 5 juz 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai ayat 176 itu 5 juz 4 halaman, ya, sampai An-Nisa 176. Nah, kadang-kadang Nabi kalau ingin memperlama bacaannya supaya cepat selesai, memperlama, itu beliau melakukan 4 rakaat. 4 rakaat. Di supaya berhentinya itu tidak terlalu cepat, semakin lama yang dibaca, semakin lama berdirinya, banyak yang dibaca, semakin dekat dengan Allah, sehingga jeda salatnya agak jauh. Itu kalau beliau berniat ingin segera menghatamkan Qur'annya. Tapi kalau dilakukan kemudian berdirinya terlalu lama, ada rasa pegal dan sebagainya, maka dipersingkat 2 rakaat, istirahat sebentar, bangun lagi. 2 rakaat, istirahat sebentar, bangun lagi. Itu yang 11. Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu ingin membaca bisa dengan penuh ketentraman, kenyamanan, tidak ingin terlalu banyak berhenti, maka pilih 4 rakaat. Tapi kalau kita misalnya merasa terlalu capek berdiri, agak kelelahan, maka boleh menggunakan 2 rakaat. Perhatikan pengakuan orang terbaik, sahabat yang rajin baca Quran, selalu salat di belakang Nabi. Satu kali, saya mulai dari ini dulu. Huzaifah dengan Al-Mughirah bin Syu'bah, 3 orang ditemani Ibnu Mas'ud. Ingin tarawih di belakang Nabi. Ikut dengan Rasulullah. Ya. Begitu Rasul salat, takbir Allahu Akbar, mereka di belakang. Dibacakan Al-Baqarah setelah 100 ayat Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya duga beliau akan rukuk, ternyata terus lagi. Selesai Al-Baqarah, saya duga akan rukuk, ternyata nyambung lagi ke Al-Imran. Baru sampai surah An-Nisa, Rasulullah rukuk. Baru sampai An-Nisa. Besoknya nggak ikutan lagi. Besoknya nggak ikut lagi, karena Rasulullah pun berhenti, Ibnu Mas'ud pun berhenti. Maksudnya bukan karena nggak kuat berdiri, bukan. Kata Ibnu Mas'ud, saya khawatir berprasangka buruk pada diri saya. Khawatir tidak khusyuk karena nggak tahu kapan Nabi rukuknya. Diduga rukuk ternyata nyambung lagi. Duga rukuk ternyata nyambung lagi. Besoknya saya sendirian aja deh daripada ngikut tapi nggak usul deh. Karena khawatir tidak tahu kapan Nabi rukuk. Karena itu kata Aisyah, jangan tanyakan panjang dan bagusnya bacaan Nabi. Karena tidak bisa kita samai, susah. Dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surganya yang paling tinggi, hisabnya tidak ada. Masih mau berlama-lama salat tahajud, ya tarawih sampai bengkak-bengkak kaki. Ya. Jadi kalau ingin seperti Nabi agak susah, yang mungkin mirip-mirip Nabi. Ya. Jadi kalau ingin mirip-mirip Nabi, bacakan dengan tenang seperti saya terangkan kemarin. Pilih surat-surat yang baik. Nah kalau sekiranya bisa kita agak baca lebih panjang, bahwa sahabat itu lebih bagus. Kalau capek berdiri 2 rakaat, berhenti, duduk dulu, berdoa dulu, naik lagi. Ini yang pertama. Nah, kejadian di masa Umar bin Khattab, sahabat ingin meniru Nabi, sholatnya berpencet-pencet. Karena Nabi itu, mohon maaf, Al-Bukhari nomor hadis 2009 sampai
Kejadian di masa Umar bin Khattab, sahabat ingin meniru Nabi dari mulai zaman Abu Bakar. Jadi masing-masing sholatnya. Kata Nabi itu 3 hari 3 malam berada di masjid. Beliau mengimami, kemudian di rumah masuk masjid. Nah, subuh-subuhnya menyampaikan pengumuman kata Rasulullah, saya kembali ke rumah karena khawatir Allah mewajibkan ibadah sholat ini, mewajibkan ibadah sholat ini. Karena itulah kemudian sahabat ada yang berjamaah 3 malam, selebihnya masing-masing. Bahkan ada pemandangan di masjid itu, maaf, ada yang satu berjamaah, yang satu sholat sendirian. Silakan baca Al-Bukhari hadis 2010. Ada yang di pojok sendirian, yang satu berjamaah, kan gak enak kelihatannya. Karena itulah pada masa Umar dikembalikan lagi kebiasaan kepada sunnah Nabi yang di 3 malam itu. Kata Umar, saya kumpulkan keseluruhannya, meminta Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Apa yang terjadi? Diikutilah 11 rakaat ini. Sifatnya seperti Nabi, Pak. Sama persis dengan Nabi. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman, yang tumbang banyak. Yang tumbang banyak. Besoknya berkurang. Dipikirkan Umar, barangkali karena kelamaan berdirinya. Sekarang jumlah ayat tetap sama, 30 juz juga. Tapi supaya berdiri juga kelamaan, dipecah sholatnya. Yang tadinya 11 rakaat, yang 2 dijadikan tambah 2 lagi, menjadi 20 rakaat. Maksud 20 rakaat ini yang dibaca sama juga, cuma ketika berdirinya lebih banyak, kan ayat ini berkurang nih. Kalau 11 rakaat, 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Kalau kita pecah misalnya, 2 rakaatnya bisa 10 juz, bisa 2 rakaat 10 juz. Sekarang dipecah jadi 4. Kan lumayan berdirinya jadi 2 juz ya. Nah, dari situlah kemudian dipopulerkan oleh para ulama sampai sekarang, karena kebiasaan di Mekah dari dulu 20 sampai sekarang jadi 20. Di Madinah lebih gak kuat lagi daripada Mekah. Aduh, kelamaan katanya. Jadi 2 juz pun berdiri selama 2 juz, 1 kali itu agak lama juga. Maka dijadikan 36 rakaat sampai sekarang. Ada yang 40 rakaat. Jadi rumusnya kalau ingin menambah rakaat itu maksudnya mengurangi jumlah ya dari ayatnya itu supaya berdiri tidak terlampau lama. Ada ketenteraman di situ. Ya. Maka dari itu seharusnya kalau yang 11 rakaat itu seharusnya bisa lebih baik, agak lebih panjang dibandingkan dari yang 20 rakaat. Ini sudah 11 rakaat bacaannya pendek-pendek lagi. Ya. Kemudian yang masuk akal juga jangan sampai yang 20 rakaat juga sholatnya terlampau cepat. Karena 20 rakaat itu sifatnya tenang. Yang dibaca juga nyaman, ayatnya juga panjang juga, baik juga. Dan logikanya 20 rakaat seharusnya lebih lama dibandingkan yang 11 rakaat. Kan aneh, yang 11 rakaat selesai setengah 9, yang 20 rakaat jam 8 lewat 1/4. Itu sholatnya kapan? Ya, dan bagaimana sholatnya itu persoalan. Ya. Silakan bacakan ayat-ayat yang sekiranya bisa berpengaruh kepada hati kita. Ya. Ukuran panjang pendek itu relatif sesuai dengan kadar kemampuan makmum. Ya. Tapi semakin banyak yang dibaca, semakin banyak pahalanya. Tapi tolong bacakan yang wajar ya. Bacakan yang wajar. Misal dari sisi mad itu ambil yang paling pendek, 2 harakat. Jadi kalau kita ambil yang paling pendek, ayatnya bisa lebih panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadar namanya. 2 harakat saja. Kan nanti enggak kerasa ya? Enggak kerasa karena bacaannya itu menggunakan hadar, madnya pendek, jadi ayatnya lebih banyak. Ya. Itu sunnah tarawihnya. Jangan gunakan yang paling panjang sampai dengan 6 harakat, mad adil sukunnya itu agak kurang menempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kelamaan. Ya, itu kalau sholat sendirian silakan. Karena saya pernah mengalami sendiri di Garut itu. Ya, baru masuk pertama kali ke pesantren, yang mengimami langsung kakak kelas tingkat tinggi. Allah, madnya langsung 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin, selesai itu langsung Yasin lagi. Yasin, enggak tenang kita. Allahu Akbar itu masalah. Itu kejadian bukan, itu enggak tepat juga itu. Cuma baca Yasin kemudian Allahu Akbar itu masalah ya. Silakan lakukan. Saya kira jelas Bu ya. Ya, jadi silakan mau 11 rakaat yang sunnah standar dari Nabi. Kemudian ada yang 13 rakaat atau 20 rakaat. Kalau saya menyarankan ambil yang 11. Yang 11 itu yang paling standar ya. Yang paling standar. Ada. Bahkan hadisnya banyak. Di Muslim ada, di Al-Bukhari ada, di Abu Daud ada, At-Tirmidzi ada. Tapi bagaimana caranya dan kapan dilakukan? Ya.
Ini bukan sebuah anjuran yang sangat ditekankan oleh Nabi. Kasusnya begini, kasusnya. Nabi setelah menunaikan sholat tahajud itu, atau sholat tarawih saat Ramadan itu, seperti saya pernah terangkan, sudah beliau selesai menunaikan, diduga fajar akan tiba. Sholatlah beliau 1 rakaat. Sholat 1 rakaat. Abu Dawud nomor hadis 1367. Ya, dengan 1336, Muslim nomor hadis 765 diantaranya. Nabi kemudian menunaikan sholat 11 rakaatnya. Setelah itu beliau sholat witir. Diduga fajar tiba. Ternyata setelah menunaikan witirnya fajar belum tiba. Saat itulah Nabi kemudian sholat 2 rakaat lagi. Nambah 2 rakaat. Tapi tidak ditutup dengan witir. Ya, tidak ditutup dengan witir. Jadi kalau orang misalnya sudah selesai tarawih, kasusnya dikiaskan dengan yang tadi, dia bangun di malam hari. Saat bangun itulah sudah baca Quran, sudah zikir, masih ada waktu. Mau digunakan apa? Misal ingin tahajud lagi, para ulama sepakat seluruhnya, silakan, boleh dia menunaikan tahajud kembali, bangun di malam harinya, tapi tidak perlu menutup dengan witir lagi, karena witir sudah dilakukan sebelumnya. Jadi itu ada kebolehannya. Ya. Nah, ada pendapat yang kedua mengatakan masih boleh menunaikan tahajud, tapi persyaratannya begini. Persyaratannya, yang pertama, kalau dia tidak tidur dulu, bisa, setelah menunaikan tarawih malah nggak bisa tidur. Malam-malam bangun lagi sholat, itu mutlak dia boleh bangun sholat, tapi tidak perlu witir, tidak boleh witir lagi, karena sudah witir sebelumnya. Karena ada hadis mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada witir dalam 1 malam, tidak ada witir dalam 1 malam. Maka maksudnya nggak boleh berangkai. Ya. Tapi kalau diselangi dengan tidur, selang tidur lagi, maka berlaku hadis yang kedua, ij'alu fi akhir salatikum bil laili witran. Jadikan sholat terakhir kalian di waktu malam adalah witir. Karena itu kalau diselang dengan tidur, maka pendapat ulama yang kedua masih boleh witir lagi, karena diselang dengan tidur di situ. Ya. Silahkan ambil di antara 2 kemudahan ini mana yang mau dilakukan. Tapi tahajud ini diikat dengan syarat yang kedua. Syaratnya tidak dikhususkan untuk tahajud, tapi ada kondisi tertentu kita bangun gak ada amalan yang lain. Ya. Karena itu sifat nabinya, khawatir memaksakan diri kemudian mewajibkan pada diri sendiri, memperberat. Saya kira jelas ya. Cukup ya. Karena sudah lewat dari waktunya, maafkan saya bilang tadi sampai jam 8, ternyata sudah 8:08 ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Saya yakin barangkali masih ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Maafkan saya kalau belum bisa menjawab keseluruhannya. Silakan tanyakan pada ustaz-ustaz lain lebih baik, atau cari kesempatannya di momentum yang lainnya. Saya malam Selasa akan menyampaikan tarhib Ramadan di Masjid Al-Ihsan Jakarta Permai. Barangkali juga nanti ada pertanyaan, silahkan kalau yang sempat bisa ke sana, bisa disampaikan. Ingat, bukan targib, tapi tarhib. Pakai hak kecil, tarhibun. Bukan targib ya. Saya baca poster hari ini, ada targib Ramadan, itu kurang tepat, bukan targib. Tarhib. Ya. Apa itu tarhib? Apa bedanya tarhib dengan targib? Nanti malam Selasa kalau mau tahu silahkan ke sana, saya terangkan. Ya. Baik, saya kira itu saja dulu. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.